Pemirsa, juga terdapat istana yang paling indah di Oman, yaitu Jabrin Castle atau Istana Jabrin yang dibuat di akhir abad 17 oleh Imam Bil Arab bin Sultan. Pada saat itu istana ini dibuat pada masa damai karena ayah dari Imam Bil Arab, yaitu Imam Sultan bin Saif telah berhasil mengusir orang-orang Portugis. Tempat ini, istana ini dibangun karena rasa kecintaan yang sangat hebat dari Imam Bil Arab kepada seni dan juga sains. Oleh karena itu kita bisa melihat berbagai macam ruangan-ruangan yang sangat indah dan juga dihiasi dengan desain interior seperti kaligrafi-kaligrafi Arab di dalamnya. Jom kita masuk. Ada hal yang sangat baik yang kita patut contoh dari penduduk Oman adalah kita jarang sekali melihat wanita-wanita di luar rumah. Mereka banyak menghabiskan masa mereka ada di dalam rumah. Mereka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqarna fi buyutikunna. Tempat yang paling baik bagi seorang wanita adalah lantai rumahnya sendiri. Maka siapakah yang bekerja? Siapakah yang mencari nafkah? Adalah suami-suami mereka. Lagi-lagi mereka mengamalkan perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki disebut pemimpin bagi wanita. Kenapa? Karena ia memiliki kewajiban untuk menafkahi wanitanya. Dan setiap wanita yang ada di rumah, maka ketika dia ridho, ketika dia patuh, dia mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dikerjakan oleh suaminya. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang wanita bernama Asma yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Laki-laki itu, wahai Rasulullah, mereka boleh keluar rumah, mereka boleh berjihad, mereka boleh sholat berjamaah dan sebagainya. Sedangkan kami perempuan, kami hanya ada di rumah, mengurusi rumah tangga, mengurusi anak-anak. Bagaimana kami bisa mendapatkan pahala yang besar seperti yang didapatkan oleh laki-laki? Maka Rasulullah SAW menjawab, siapapun wanita yang ridho, yang patuh terhadap suaminya, pahalanya pun akan sama. Maka senanglah Asma ketika mendengar hal itu. Teman-teman sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita di zaman ini? Silahkan untuk pergi keluar rumah kalau memang ada hal-hal yang diperlukan. Tetapi kalau tidak ada hal-hal yang penting, memang yang terbaik adalah di lantai rumah kita sendiri. Semua di atas Jabrin Castle ini atau Istana Jabrin, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Saya menemukan akhlak yang baik dari penduduk Oman. Mereka betul-betul menjaga akhlak mereka sehingga dikatakan negeri ini adalah negeri yang selamat. Sebagaimana kita diajarkan bahwa mukmin muslim yang terbaik adalah apabila saudara kita berdekatan dengan diri kita, mereka akan selamat dari gangguan kejahatan lisan maupun tangan kita. Dengan akhlak yang ditunjukkan oleh penduduk Oman yang mudah-mudahan kita bisa ikuti teman-teman sekalian, maka orang semua akan terkesan dengan ajaran Islam. Islam akan semakin tersebar karena tidak hanya lewat lisan tapi juga dakwah itu dilakukan atau disebarkan dengan perbuatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak tersebut dan kita bisa melanjutkan perjuangan dakwah dari Rasulullah SAW lewat negeri Oman ini, insya Allah. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Sebagai negara Arab yang berkembang dengan sangat pesat, Oman masih mempertahankan tradisi dan warisan kebudayaannya. Hal ini tentu saja tidak lepas dari jasa penguasa mereka, yaitu Sultan Qaboos. Sultan Qaboos bernama lengkap Sultan Qaboos bin Said bin Taimur, lahir pada tarik 18 November 1940. Di usia 20-an, Sultan Qaboos bergabung di Akademi Militer Kerajaan, kemudian menjadi Angkatan Darat Inggris. Tahun 1966 beliau juga belajar di Inggris, sampai kemudian 1970 beliau menggulingkan ayahnya sendiri. Sebelum tahun 1970, sebelum Sultan Qaboos menjadi penguasa, pada saat itu yang terjadi di Oman sangat-sangat memprihatinkan bahwa adanya politik isolasi, yaitu mengasingkan Oman dari negara-negara lainnya. Sultan Qaboos sangat tidak senang dengan keadaan ini. Oleh karena itu, ketika beliau menjadi penguasa, beliau melakukan perubahan yang sangat besar. Beliau kemudian membangun berbagai macam bangunan-bangunan sekolah, kemudian untuk kesehatan, kemudian jalan-jalan, dan
dan infrastruktur lainnya. Kemudian pada akhirnya Sultan Qaboos menyatukan negara-negara dan menjadikan Oman menjadi Kesultanan Oman. Pada tanggal 18 November yang merupakan hari lahirnya Sultan Qaboos dijadikan sebagai hari nasional bagi rakyat Oman karena rakyat Oman sangat berterima kasih kepada Sultan Qaboos yang telah membuat perubahan yang sangat hebat untuk negara mereka. Islamic Center di Masjid Qaboos maupun masjid-masjid lainnya sebetulnya memiliki tugas atau fungsi yang sangat hebat, yaitu menjelaskan ajaran agama Islam kepada siapa saja. Termasuk Islamic Center yang ada di Masjid Qaboos biasanya akan menjelaskan mengenai Islam kepada pelancong-pelancong yang bertanya soal Islam. Banyak dari mereka yang mengalami Islamofobia atau berita-berita buruk mengenai Islam sehingga memiliki perspektif atau pemikiran yang buruk terhadap Islam. Namun Islamic Center ini mengklarifikasi atau menjelaskan ajaran sebenarnya tentang Islam. Oleh karena itu beberapa pelancong pada akhirnya memasuki agama Islam. Setelah mereka menjadi mu'alaf, mereka akan diberi sokongan, mereka akan diberikan kelas untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi, dan kalau di antara mereka ada yang tidak mampu akan diberikan zakat sehingga mereka bisa menjalani kehidupan sebagai seorang muslim dengan tenang dan baik insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah sekarang saya sudah ada di Islamic Center di dekat dengan Masjid Qaboos, dan ketika saya sampai saya langsung diberikan kurma ini. So I want to ask you that everybody who comes here, so do you have like unforgettable memories or unforgettable experience when you are here as people who do da'wah to everybody? Once a girl came here. She came with her family. And actually, it started outside of this mosque. She came with her family and she felt something inside of her and asked her father to stop by a mosque, a small mosque. Her father didn't understand what is that for, but he said, okay, he stopped and she got inside the mosque. Then an Omani guy went inside the mosque to pray and he saw a girl, a blondie girl, a Western girl, sitting in the mosque and bowing to the down. And he asked her, what are you doing? She said, in the men section. He asked her, what are you doing? She said, I just felt like I want to bow to the one who created me. Wow. Who's that one? What's the attributes? Nothing. She doesn't know anything. MasyaAllah. And she was like 18 years old, very young. Okay, thank you, sir. Thank You're you so welcome. much. Thank you very much. Tempat yang menarik juga untuk dikunjungi ketika sahabat semua berada di Maskat adalah The Royal Opera House. Tempat ini mampu menampung sekitar 1.000 orang. Namun The Royal Opera House cukup baru bagi orang-orang Oman sehingga tidak banyak orang-orang Oman asli yang datang ke tempat ini. Oleh karena itu yang sering datang adalah foreigner atau biasanya para orang-orang asing. Teman-teman sekalian, datang ke Opera House mengingatkan saya akan masa kecil saya. Dahulu saya pernah belajar piano selama 7 tahun dan mengikuti beberapa konser. Sampai kemudian di usia 16 tahun, saya mendalami agama Islam, saya meninggalkan piano, saya meninggalkan musik, dan saya mulai banyak mendengarkan murotal atau ayat-ayat suci Al-Quran dan mulai menghafalkan Al-Quran. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Bukannya melihat persembahan itu tidak boleh, tapi kalau kita melihat persembahan dan ternyata itu adalah bagian dari beribadah kepada Allah, maka lakukan. Tapi kalau kita melihat persembahan dan tidak ada ibadah atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tinggalkan. Datang ke Opera House bukannya dilarang, ini menjadi sebuah pengetahuan baru untuk kita atau menjadi sebuah pengalaman baru untuk kita agar kita semakin terbuka wawasannya. Tapi sekali lagi, seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang tiada berguna bagi dirinya. Apa-apa yang membuat kita cinta pada Allah, maka lakukan. Apa-apa yang membuat kita lalai dan lupa kepada Allah,
mengajarkan kepada kita dakwah tidak hanya melalui lisan saja, tapi juga melalui misalnya cara berpakaian mereka. Kita lihat bagaimana laki-laki dan perempuan berpakaian sangat baik dalam menutup aurat, juga kemas dan juga bersih. Mereka mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159 disebutkan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik." Kita diminta untuk berlemah lembut, berkasih sayang. Kita diminta untuk tidak bersikap keras, tidak berhati kasar. Kalau kita melakukan hal yang demikian, pasti orang-orang akan menjauh daripada kita. Oleh karena itu, di sini tingkat kriminal atau tingkat kejahatan sangat rendah sekali. Ini yang membuat banyak orang jatuh cinta dengan Oman. Maka Oman memberikan hikmah yang luar biasa untuk kita untuk terus berdakwah, karena ini adalah tugas kita sebagai umat